Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan hidayahnya saya bisa membuat tugas video ini tepat pada waktunya. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Adriandi Kasim selaku dosen pengampu mata kuliah penulisan teknik karya ilmiah yang telah memberikan tugas makalah pada waktu yang lalu, sehingga saya bisa menjadi tahu bagaimana cara membuat makalah. Saya juga berterima kasih karena pada kesempatan ini juga Bapak Adriandi memberikan tugas video bagaimana cara untuk membuat makalah yang insya Allah video ini akan bermanfaat bagi yang lainnya. Sebelum kita masuk ke tata cara, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Arum Salsabila Y. Putri Langkamane. Saya berasal dari Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Manado dengan program studi Ahwal al-Syakhsiyah atau sering juga disebut hukum keluarga. Saat ini saya menempati kelas AS 1B. Sebelum kita lanjut, saya akan sedikit menjelaskan mengenai makalah. Makalah adalah salah satu artikel yang membahas topik tertentu yang dicakup dalam berbagai masalah ilmiah. Struktur makalah yaitu bagian pertama ada sampul atau cover. Pada bagian cover ini berisi judul, logo institut, nama dosen pengampu, nama penyusun atau penulis makalah, serta tahun penyusunan makalah tersebut. Kemudian ada daftar isi. Daftar isi memudahkan para pembaca untuk mencari halaman. Selanjutnya bagian pendahuluan. Pada bagian pendahuluan ini berisi latar belakang masalah serta rumusan masalah. Selanjutnya ada bagian pembahasan. Bagian pembahasan ini berisi rumusan masalah. Lanjut bagian penutup. Bagian penutup ini berisi kesimpulan dan saran. Yang paling terakhir ada daftar pustaka. Daftar pustaka ini berisi sumber atau referensi-referensi. Biasanya ini berasal dari buku, jurnal, dan lain-lain. Kita masuk ke tata cara. Pada makalah, yang pertama yang harus diperhatikan adalah margin. Untuk margin, kita bisa buka tab page layout, kemudian margin, kita custom margin. Margin yang digunakan tepi atas 4 cm, tepi kiri 4 cm, tepi bawah 4 cm, dan tepi kanan 3 cm. Untuk tepi kiri, kita gunakan 4 cm karena kita harus kasih space untuk dijilid nanti. Kemudian orientasi portrait. Oke. Selanjutnya ukuran kertas yaitu A4. Isi teks makalah
menggunakan huruf Times New Roman dengan ukuran 12 dan menggunakan paragraf justify atau rata kanan kiri. Juga menggunakan paragraf spacing atau jarak paragraf 1,5. Ini ya, 1,5. Selanjutnya, kita masuk pada bagian cover. Pada bagian cover, judul makalah berukuran 14, sedangkan isi makalah 12. Yang menggunakan ukuran 14 hanya judul, sisanya sama seperti ukuran isi teks makalah. Di bagian cover ini mencakup judul makalah, kemudian ungkapan makalah ini diajukan untuk apa, gitu ya. Terus ada, kemudian di bawahnya ada logo. Logo yang digunakan berukuran 4,05 cm absolut height dan ini 4 cm. Kemudian nama dosen pengampu serta identitas penyusun. Kemudian jangan lupa untuk mencantumkan nama prodi, nama fakultas, dan nama institusi serta tahun pembuatan makalah. Ya. Selanjutnya kita ke daftar isi. Daftar isi ini berguna untuk memudahkan para pembaca mencari halaman topik yang ingin dibaca. Daftar isi ini bisa dibuat secara otomatis atau manual. Di sini saya menggunakan cara manual ya. Daftar isi harus sesuai dengan halaman dan halaman topik dalam makalah. Untuk membuat halaman pada makalah, kita buka tab insert, kemudian page number. Biasanya penomoran halaman dalam makalah itu berada di bagian bawah, ya, bottom bagian bawah tengah ya, seperti ini. Ini contohnya. Seperti ini. Selanjutnya, kita masuk ke bab 1 pendahuluan. Pada bagian ini, penulis atau penyusun makalah mengungkapkan sejarah dan latar belakang beserta persoalan yang berhubungan dengan judul. Kemudian, ada rumusan masalah. Rumusan masalah ini berisi pertanyaan-pertanyaan secara eksplisit atau tidak berbelit-belit tentang masalah yang hendak dijawab atau dibahas pada bagian pembahasan nanti. Ya, selanjutnya, bab 2 pembahasan. Pada bagian pembahasan ini, kita akan menguraikan jawaban secara rinci tentang pertanyaan-pertanyaan yang ada pada bagian rumusan masalah yang tadi. Pembahasan ini tergantung seberapa banyak rumusan masalah. Contohnya seperti ini. Di sini saya mempunyai 5 rumusan masalah. Maka di bagian pembahasan juga harus memiliki 5 paragraf pembahasan dari masing-masing pertanyaan yang ada di rumusan masalah. Selanjutnya, bagian bab 3 atau bagian penutup. Bagian penutup ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan ialah uraian singkat terhadap pembahasan.
Seperti contoh yang tadi, jika kita memiliki 5 rumusan masalah, maka kita juga pastinya memiliki 5 pembahasan. Maka kesimpulan yang kita uraikan juga pasti ada 5 kesimpulan. Karena kita memiliki 5 topik pembahasan. Kemudian saran yaitu berisi kalimat yang bertujuan memberikan solusi mengenai permasalahan yang ada pada makalah. Dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Daftar pustaka berisi semua catatan-catatan kaki yang ada di setiap halaman makalah di atas tadi ya. Atau juga daftar pustaka ini bisa kita sebut dengan kumpulan sumber-sumber referensi yang seperti tadi saya bilang bisa didapatkan dari buku, dari jurnal, dan lain-lain. Contoh pembuatan catatan kaki seperti ini, teman-teman. Di sini, untuk membuat catatan kaki, kita harus memblok teks, kemudian kita buka tab reference atau referensi, kemudian insert footnote. Ini ya, nanti kita akan tulis sumber dari mana yang kita dapatkan. Seperti ini teman-teman contohnya. Ya, ini adalah catatan kaki. Semua catatan kaki yang ada di sini kita satukan di bagian daftar pustaka. Daftar pustaka. Ini semua catatan-catatan kaki yang sudah kita satukan. Demikian penjelasan singkat mengenai tata cara pembuatan makalah dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau jika ada kekurangan dalam penjelasan. Saya harap video yang saya buat ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.